kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita berkumpul pada pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini Bapa kami boleh berkumpul sekeluarga ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Kita mengatakan bahwa aku diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menaklukkan segala musuh kita dan para iblis. Mari kita angkat pujian dengan penuh iman. Haleluya. Diberi kuasa
Tuhan bagi hidup kita, bagi kita semua umat-umatnya. Sebagai ganti dosa kita, Dia berikan harapan. Harapan yang begitu besar kepada kita semua umat-umatnya. Sebab begitu agung perbuatannya Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penebus kita, selalu ada untuk kita semua. Kita angkat pujiannya bersama-sama.
besar Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, oh Yesus. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya sebenar Tuhan, seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau. Seumur hidup kami Tuhan, kami terus mau mendengarkan apa yang Engkau bicarakan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pelajaran Tuhan bagi hidup kami, boleh menjadi penuntun kami dan pedoman kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Kau selalu ada bersama kami dan Engkau hadir bersama kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap sehat, kuat, semua kemurahan dari Tuhan memberikan kita semua hal sampai hari ini tetap taat setia kepada Dia. Dari sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, Engkau sangat baik, luar biasa, dahsyat, agung dan mulia. Pada pagi ini kami datang dengan hati yang sukacita dan semangat untuk menyambut sabda-Mu yang hidup. Biar kami semua bisa menikmati sabda-Mu, apa yang Kau perintahkan akan kami tunduk dan taat, dan kami melakukannya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biar hidup kami diberkati, hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini memiliki hati yang teguh dan tangguh. Saya ambil dari Yesaya 26 ayat 3.
yang hatinya teguh kau jagain dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia rupanya sudah akrab dengan dosa. Setiap kali jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Demikian pula yang dialami oleh umat Israel. Namun demikian Allah senantiasa mencintai mereka dan mengutus para nabi untuk mengingatkan umat Israel untuk berbalik pada Allah. Setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud dan Raja Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala kepada dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain. Allah sebenarnya tidak menginginkan umatnya sengsara dan menderita dan banyak tekanan hidup. Allah mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia sebagai pelajaran untuk mendidik manusia. Dalam kemunduran iman orang Israel, Nabi Yesaya diutus Allah untuk bernubuat. Nubuat itu berisi ancaman dan janji-janji yang memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan juga akan mengirimkan kepada mereka juru selamat. Nabi Yesaya berasal dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Ia lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Ia menjadi penasehat para raja di kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 tahun sebelum Masehi, dalam usia lebih dari kira-kira 25 tahun Yesaya dipanggil menjadi nabi. Yesaya berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel. Pada zaman Nabi Yesaya berkarya, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral, terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nabi Yesaya diutus untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Yesaya menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah. Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Nabi Yesaya juga mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Yesaya kemudian menubuatkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang Mesias lahir dari keturunan Daud. Nabi Yesaya juga menggambarkan cinta Allah yang tanpa balas pada manusia sebagai berikut. Kita bisa lihat Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Maksudnya ada Allah tidak akan meninggalkan kita manusia. Apapun keadaan yang kita alami, Allah selalu mencintai kita. Meskipun kita penuh dosa dan salah, Allah tetap setia mendampingi kita sebagai manusia. Yesaya juga menyatakan bahwa ketika juru selamat itu datang, kedamaian yang akan dirasakan. Tidak ada lagi pertengkaran,
dan ketidakadilan. Semuanya hidup berdampingan dan dipenuhi kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, hati yang teguh dan tangguh. Teguh artinya kuat berpegang pada janji ataupun perkataan. Tetap tidak berubah dalam pendirian atau iman, hidup dalam kesetiaan. Berpedoman pada pengertian tersebut, dapat kita bayangkan bahwa orang yang teguh adalah orang memiliki kepribadian yang tangguh. Ia tidak mudah goyah dalam berkomitmen. Perlu dasar yang kuat untuk mampu mempengaruhi pendiriannya. Ia tidak gampang terpengaruh dari banyak berita dan pembicaraan. Sebelum menguji apakah dia dengar adalah sebuah kebenaran atau sekedar penilaian subjektif semata. Jika kata teguh dikaitkan dengan hati, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Keteguhan bukanlah hanya menyentuh ranah intelektual semata, namun terhubung dengan perasaan, melahirkan sikap yang kokoh dalam segala sesuatu. Ia adalah pribadi yang tahan terhadap kritikan, tidak meracu untuk memasakkan kehendak atau cengeng dalam legekan. Jika perlu adu argumen, maka akan dilakukannya dan tahu kapan harus berhenti untuk berdebat. Kehidupan itu dinamis. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran bertahun-tahun ternyata dapat runtuh saat ditemukan fakta baru yang tidak bisa disanggah. Beberapa melindungi diri dengan tidak mau tahu dengan dunia luar. Menutup diri dari berbagai informasi dianggap sebagai perisai yang kokoh. Bak kata di bawah tempurung. Demikianlah jadinya bagi yang memilih untuk tidak mau tahu dengan berbagai informasi lain di sekitarnya. Padahal segala informasi sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menguji apakah yang diyakininya sebuah kebenaran atau sekedar pembenaran terhadap segala sesuatu. Yesaya menegaskan bahwa yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi umat Tuhan sedang ditampi. Penghakiman berlaku atas mereka. Apakah mereka hidup dalam kesetiaan atau telah tidak taat kepada Tuhan? Seakan tidak ada bedanya mereka taat dan tidak taat. Masing-masing menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan harus dialami. Maka Yesaya mengimani bahwa mereka hidup setia dan taat akan terus dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Keadaan buruk terjadi tidak akan menghancurkan iman mereka miliki. Mereka tegak berdiri kokoh karena Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan bertindak sebagai tempat perlindungan yang kokoh. Mereka hidup dalam iman bukan hanya sebatas percaya. Mereka mempercayakan seutuhnya kehidupan kepada kuasa Tuhan. Mereka tidak getar dan lisut oleh berbagai peristiwa buruk. Mereka tidak goyah sekalipun berhadapan dengan badai topan, dunia yang menggetarkan nyali. Sebab mereka mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Setiap kita sedang diuji dalam setiap pergumulan kehidupan. Masing-masing harus mampu bertahan. Jika terkait dengan kebenaran, seseorang perlu terus membuka hati dan pikiran agar terus dicerahkan.
Jika terkait dengan penderitaan, jadilah pribadi yang tangguh. Yakinlah bahwa Tuhan terus berkarya dengan cara yang tidak terduga. Idenya sangat kreatif untuk menolong. Ia tidak akan kekurangan gagasan untuk sekedar memberikan kekuatan kepada kita. Asal kita tetap percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh orang yang memiliki hati yang tangguh, hati yang teguh. Saya ambil seperti pendeta Billy Graham. Yang mestinya kita perbuat adalah meyakini bahwa apa yang tengah terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah, bukan di luar dari rencana Allah. Singkat kata, kita tidak berkata bahwa apa yang terjadi tidaklah seharusnya terjadi. Tapi sebaliknya kita harus berkata bahwa apa yang terjadi memang seharusnya terjadi untuk mengenapi rencana Allah. Walau kita tidak tahu apa rencana Allah, kita cenderung mengkaitkan kebahagiaan dengan kehendak Tuhan, dan penderita dengan bukan kehendak Tuhan, atau bahkan dosa atau ketidaktaatan kita. Padahal belum tentu demikian. Jika kita tahu bahwa kita telah berusaha hidup dalam kehendak Tuhan, namun sekarang mesti mengalami penderitaan, kita dapat menyimpulkan bahwa penderitaan ini berada dalam kehendak Tuhan. Kita tidak tahu tujuan, dan mungkin sampai kita meninggal dunia ini tetap tidak tahu. Namun kita mesti meyakini bahwa Allah mempunyai maksud, entah mengapa. Maksud Allah kali ini harus melibatkan penderitaan. Nah, di usia tua, pendeta Billy Graham menderita penyakit Parkinson dan hidrocephalus, adanya cairan di dalam kepalanya yang menghaluskan menjalani bedak di kepala secara berkala untuk mengeluarkan cairan itu. Sewaktu diwawancara oleh Larry King di televisi, Billy Graham mendapat pertanyaan, mengapakah Tuhan membiarkan kamu, hamba yang setia, menderita penyakit berat seperti ini? Pendeta Billy Graham menjawab bahwa ia percaya pada Tuhan mempunyai maksud tertentu membiarkan terkena penyakit yang berat. Nah, pendeta Billy Graham tidak mengeluh kepada Tuhan. Mengapa setelah melayani Tuhan dengan setia, Billy Graham harus menderita penyakit berat di hari tuanya? Billy Graham menerima, meyakini bahwa ia dan penderitaannya berada di dalam rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada firman-Mu menguatkan kami, menghibur kami. Ketika kami mengalami masalah, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, kami yakin ada rencana indah dalam hidup kami. Apapun kami mengalami, kami akan semakin baik, semakin mengerti tentang kehendak-Mu, semakin bisa mengalir iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami tahu lewat live streaming ini, lewat firman-Mu ini, kami harus mempunyai hati yang teguh dan tangguh di hadapan-Mu. Kami harus selalu berjalan bersama-Mu, pegang pada tangan-tangan-Mu Tuhan. Karena tangan-Mu ada pengharapan, karena tangan-Mu ada ajaib. Dan kami harus percaya meyakini semua itu, supaya hidup kami diubah menjadi hidup yang bahagia, hidup yang penuh
kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, hamba tetap bermohon kepadamu, urutkan tanganmu yang penuh pengharapan itu. Tanganmu yang ajaib itu. Engkau jamah setiap anak-anakmu yang live streaming ini, yang bersandar kepadamu, yang percaya kepadamu, dan tidak meragukan kuasamu. Engkau akan mengadakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Yang sakit akan disembuhkan, bermasalah, persoalan engkau buka jalan. Yang kau memberkati rumah tangga yang bahagia, yang kau memberkati pekerjaan usaha apapun mereka kerjakan, semua berjalan lancar, masa depan yang penuh cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.